sobat semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di sini kita berbagi tips dan trik seputar dunia fotografi, khususnya di bidang landscape. Baiklah, untuk pembahasan kali ini kita akan mengisi kekosongan waktu aja dengan mencoba mengedit ataupun post processing suatu buah foto yang saya ambil di spot favoritnya para landscaper ya, yaitu di Gigi Hill. Oke, langsung aja kita ke post processingnya. Nah, di sini fotonya sudah saya siapkan seperti ini. Pas saya datang ke sini kurang beruntung karena cuacanya kurang begitu cetar ya, nggak secetar teman-teman sekalian ya yang udah pernah ke sini. Nah, di sini tapi kita dapat merahnya juga. Nah, ada sedikit warna oranye, nanti kita koreksi. Baiklah teman-teman semua, langsung aja kita ke langkah pertamanya. Seperti biasa, kita menuju ke optik, lalu kita centang remove chromatic aberration-nya, serta centang juga use profile correction-nya untuk mengkoreksi distorsinya. Oke. Nah, setelah itu lalu masuk ke basic dan kita pilih auto saja ya biar cepat. Nah, oke. Setelah auto ya, di sini sudah mulai kelihatan detail-detail si batunya. Namun ada beberapa bagian yang over, seperti di foreground air sini ya over, dan di langit juga terlalu terang. Jadi untuk keseimbangannya dynamicnya atau ambience langit dan si dasar ininya belum seimbang ya. Langsung aja untuk highlight. Di sini untuk yang over kita turunkan highlightnya. Nah, seperti ini. White-nya juga seperti ini sampai kelihatan detail airnya ya. Nah, oke. Untuk shadow-nya, untuk mengangkat bagian yang tengah, kita angkat juga. Nah, seperti ini. Oke. Lalu untuk exposure-nya kita coba kurangin sedikit. Nah, seperti ini. Dan baiklah, untuk sekarang kita sudah mendapatkan gambar yang datar ya ataupun flat. Jadi semua bagian, semua area detailnya sudah kelihatan ya. Baik itu langit, middle, dan bagian foregroundnya sudah kelihatan semua. Langsung aja masuk ke Photoshop. Oke. Baiklah, kita sudah masuk ke Photoshop. Seperti biasa, kita copy layernya. Kita sudah mempunyai 2 layer sekarang. Lalu kita unlock layer yang di bawahnya dan kita hide ya. Jangan diapa-apakan dulu. Ini sebagai gambar utama ya, gambar dasar. Nanti juga untuk perbandingan hasil edit dan setelah sebelum edit ya. Nah, oke. Langkah pertama di sini kita koreksi horizonnya. Di sini agak miring ya. Untuk mengoreksi distorsi untuk mengoreksi horizon, kita bisa langsung masuk ke Ctrl Shift dan tekan R. Nah, seperti ini akan muncul window lens correction. Lalu di sini kita zoom aja dengan pilih tool ini, atau bisa tekan Z, lalu kita zoom di bagian horizonnya agar kelihatan. Nah, seperti ini. Setelah ini lalu kita pakai itu Striken tool ya. Nah, ini atau shortcutnya A. Klik aja dan kita pilih horizon dari ujung kiri. Nah, dari sini pas di horizonnya ya. Nah, lalu kita tarik ke horizon bagian kanan. Nah, seperti ini. Lalu lepas mouse-nya dan oke, sudah terkoreksi, lalu oke saja. Ini sudah pasti lurus ya, karena ini merupakan satu buah program dari Photoshop-nya untuk mengkoreksi vertikal dan horizontal ya. Jadi tidak mungkin meleset lagi. Oke. Nah, setelah seperti ini kita bikin efek dramatis langsung saja ya. Lalu kita copy filenya, lalu kita masuk ke kamera raw filter. Pertama yang kita lakukan adalah kita gelapkan dulu bagian foregroundnya biar seimbang dengan bagian middle-nya. Begitupun juga langitnya dengan pakai tools graduated filter ya. Nah, di sini kita klik di sini, lalu kita atur
exposure-nya saja ya, yang lain biarkan 0. Nah seperti ini, kita pakai exposure-nya saja. Lalu kita tarik dari atas ke bawah. Nah seperti ini. Begitupun juga untuk bagian foreground-nya, kita tarik dari bawah ke atas. Nah seperti ini. Dan exposure-nya kita sesuaikan. Oke. Sudah seimbang. Dan kita kasih efek vignette ya, untuk memfokuskan mata kita agar melihat langsung ke batu-batu bagian tengah ini. Untuk vignette saya biasa memakai radial filter ya, atau di shortcutnya bisa tekan J. Nah di sini settingannya pastikan sama, feather di 100, invert dicentang, sama overlay juga dicentang, dan yang dimainkan sama, cuman exposure-nya saja, yang lain biarkan 0. Lalu taruh kursor di tengah dan tarik ya, seperti ini. Oke, lalu kita atur lagi porosnya. Nah kita ambil tengahnya di sini ya, dan kita atur lagi exposure-nya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang udah mulai fokus ya, poinnya udah mulai tertuju ke sini. Lalu kita tambahkan kontras untuk menambah efek dramatisnya. Nah ekstrim seperti ini nggak apa-apa. Lalu untuk bagian shadow-nya kita angkat, ekstrim juga. Nah seperti ini. Black juga. Oke, secukupnya. Biar nggak pucat, kita tambahkan white. Oke. Nah seperti ini. Lalu kita langsung masuk aja dulu ke Photoshop-nya. Nah, dan sekarang kita sudah memiliki foto yang dramatis ya. Kita lihat perbedaannya. Ini sebelum dan ini sesudah. Selanjutnya kita koreksi bagian langitnya biar semakin cetar. Pertama kita satukan dulu. Nah untuk layer atas dan layer tengahnya dengan cara tekan Ctrl E, lalu kita copy lagi dengan cara Ctrl J dan masuk ke kamera raw filter untuk mengkoreksi langitnya biar lebih cetar. Nah sudah masuk kamera raw filter, langsung saja untuk mengkoreksi langit. Nah kita tambahkan saturasi. Nah di sini kita lihat bagian langitnya saja ya, yang lain abaikan dulu. Oke, saturasi kita tambahkan seperti ini. Vibrantnya juga kita tambahkan seperti ini. Yang penting patokannya jangan sampai ada clipping aja ya. Nah ini aman, tidak ada clipping. Lalu mungkin temperaturnya kita atur. Nah ini kuning. Lalu ke color mixer untuk mengkoreksi warna kuningnya biar agak lebih orange. Geser saja di hue-nya ya ke bagian kiri. Nah seperti ini. Nah saya rasa cukup. Dan ini si bagian magnetanya kita geser ke bagian kuning aja ya. Nah seperti ini. Untuk purple-nya kita geser ke bagian blue. Oke. Nah, seperti ini ya, bagus ya langitnya. Nah saya menginginkan seperti ini, lalu kita oke saja. Nah sekarang kita sudah memiliki langit yang cetar, namun masalahnya di sini si middle dan foregroundnya juga ikut ke bawah cetar ya. Di sini batunya luar biasa ya, agak masuk akal. Di sini kita teknik masking aja. Dengan caranya pertama kita coba selektif yang lebih mudah ya, untuk memisahkan antara langit dan si foregroundnya. Kita coba masuk ke channel, lalu kita pilih nanti di sini warna antara hitam dan putih yang paling dominan. Kita coba di red, tidak, green, tidak, blue. Nah di blue lumayan lah, meskipun agak kurang sih. Nah kita pakai saja di blue di sini, lalu langsung kita copy file blue-nya, nah seret ke sini. Nah lalu akan muncul blue copy seperti ini. Dan di sini di blue copy ini lalu tekan Ctrl L ya. Nah ke level, dan kita atur di sini si gelap makin gelap ya, untuk batunya harus gelap atau hitam, dan si langitnya harus berwarna putih, semakin putih. Nah ini kita geser aja ke sini. Nah seperti ini. Lalu bagian putihnya kita geser
seperti ini. Ini sebenarnya memudahkan kita mengkoreksi ya. Nah, begini. Jangan lupa horizon juga jangan sampai ke ini ya, harus tetap terlihat garis horizonnya. Nah, ini. Oke, saya rasa cukup segini. Lalu kita oke aja. Dan kita buang bagian langit yang hitamnya dengan memakai eraser tool. Nah, ini eraser tool. Lalu kita pakai pelaunya 100, hardness-nya 100, oke, dan kita kursornya kita besarin seperti ini. Kita klik di sini, lalu pastikan di ininya, di warna hitamnya ada di atas. Oke. Seperti ini. Kalau misalkan di sini belum rapi, nanti kita koreksi secara manual ya, atau selektif secara manual di window Photoshop-nya nanti. Oke. Nah, ini juga seperti ini, seperti ini. Pastinya bagian si middle sampai ke foreground ini harus hitam semua ya. Sama berarti tinggal balikan saja ininya ke warna putih di atas dan ininya perbesar. Lalu kita brush di sini. Oke. Dari horizon ke bawah kita buat hitam aja. Tujuannya ini untuk memisahkan langit sama si foregroundnya atau bagian bawah. Oke. Kalau sudah seperti ini, lalu kita bikin selektifnya untuk warna hitam dan putihnya. Kita tarik aja ke sini warna blue kopinya, lalu lepas dan akan muncul nah selektif seperti ini. Setelah seperti ini, setelah dapat selektifnya, lalu kita delete aja ini, tarik ke tong sampah ini. Lalu kembali lagi ke layer. Lalu kita aktifkan maskingnya, klik di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ya. Oke. Nah, jadi yang terkoreksi hanya bagian langitnya saja. Kita bedakan ya. Nah, ini sebelum. Nah, langitnya pucat. Dan foregroundnya seperti ini. Lalu setelahnya. Nah, ini setelahnya langitnya cetar dan foregroundnya tetap sama. Oke. Kita sudah memiliki langit yang cetar. Nah, lalu kita Ctrl E aja untuk menyatukan layer atas dan layer bawah lagi. Dan sekarang kita bikin si warna apa ini? Airnya ya, air lautnya kita bikin agak lebih kelihatan si motion ininya, ataupun lebih didalamkan lagi warnanya dengan cara copy dulu filenya ya. Kita Ctrl J dan caranya masuk ke kamera raw filter. Untuk mengkoreksi bagian air, biasanya saya menggunakan basic dan dehaze. Jadi air saya selalu menggunakan dehaze ya untuk apapun itu airnya. Oke. Nah, di sini kita coba aja, kita fokus ke bagian airnya dan dehaze-nya kita tambahkan. Nah, oke, si birunya makin muncul dan kedalaman airnya makin kelihatan ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan white-nya dan black-nya. Nah, seperti ini. Oke. Saya rasa cukup. Lalu kita oke aja, masuk ke Adobe Photoshop-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita aktifkan maskingnya, lalu kita input ya. Nah, di sini kita input atau tekan Ctrl I untuk membalikan ke hitam. Dan kita pakai eraser tool ini ya, nah, untuk membrush. Namun di sini sekarang pengaturan flow-nya kita gunakan 10 aja, 10 dan hardness-nya 0. Oke, dan kita brush di bagian airnya saja. Pastikan juga ininya ya. Nah, sebelah sini karena di sininya hitam, berarti sini juga harus hitam. Balikan ke hitam. Oke, kita brush di bagian airnya. Nah, seperti ini. Nggak terlalu rapi nggak apa-apa ya. Asuhnya mau kena bagian batu sedikit nggak apa-apa, yang penting tidak setebal di bagian air. Oke, seperti ini bagian sini. Nah, sudah selesai. Kita lihat perbandingannya.
Sebelum, lihat bagian airnya. Sesudah, sebelum, sesudah. Oke ya. Kalau sudah seperti ini sudah cukup oke sih ya kalau menurut saya. Kita satukan aja gambarnya, Ctrl E, dan ini akan saya upload ke Instagram. Berarti kita crop aja 4:5. Nah, di sini crop 4:5 ya. Oke, seperti ini. Pastikan langit sepertiga, namun terlalu banyak ya. Kita banyakin aja ke foregroundnya, nggak apa-apa. Nah, karena di sini foregroundnya menarik ya, kita bikin langitnya segini aja. Nah, ke sedikitan, nah segini. Oke. Lalu oke. Sekarang kita final ya, kita koreksi bagian terakhir. Untuk finalnya kita tambahkan lagi efek dramatisnya, efek halusnya, namun tetap detail. Oke, langsung copy filenya dan masuk ke kamera raw filter. Pertama kita masuk kontras dulu, kita atur kontrasnya secukupnya, seperti ini. Shadow, seperti ini. Black. Oke. Untuk kontras kebanyakan sepertinya. Nah, seperti ini. Si batunya juga jadi ikut kuning, mungkin nanti harus kita koreksi ya. Oke, lalu kita tambahkan efek vignette biar lebih dramatis. Gini. Atur lagi satu exposure-nya. Mungkin segini. Oke. Nah, selanjutnya si tekstur kita kurangin sedikit biar gak terlalu kasar ya. Nah, segini saja. Yang penting jangan sampai detailnya hilang. Oke. Lalu kita oke. Nah, karena ini batunya terlalu kuning, berarti kita teknik masking aja ya. Kita ambil gambar yang bagian dasar untuk batunya. Caranya ya seperti ini. Di sininya balikan ya, warna putih, dan kita pakai eraser tool ini. Nah, yang ini kita gesekkan di bagian batunya saja. Nah, biar batunya nggak ikut kuning. Sini juga, nah si horizon bagian ininya biar enggak, tadi kan ada vignette ya, kita agak terangin dikit. Begitupun bagian bawahnya, nah, si horizon sini, ini sebagian saja, nah sedikit. Oke. Saya rasa sudah cukup ya. Kita lihat perbandingannya. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke lah, sudah jauh lebih beda ya. Lalu kita satukan aja, Ctrl E, dan kita bandingkan sama tadi pertama kita edit ya. Nah, di sini ada, di bawah ada layer dasar. Kita bandingkan. Ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum bener-bener gimana ya, kurang cetar ya, kurang beruntung sih saya pas kesana itu. Harusnya merah, ini tambah gila kali ya kalau merah. Namun dengan adanya Photoshop ini ya kebantu ya, dengan caranya kita menguasai ilmu ataupun teknik editing dan post processing, foto apapun bisa kita bikin bagus ya, bikin seperti apa yang mood kita inginkan. Yang penting kalau edit itu jangan sampai keluar dari logika aja ya. Misalkan di langit ini ada Ultraman atau Godzilla, itu jangan. Kita kan landscape, kita editnya sesuai naluri ataupun sesuai akal aja, akal alam itu seperti ini gitu ya.
apa-apa kalau emang edit tujuannya buat mengindahkan spot tersebut ataupun tujuannya untuk melihat si pengguna menjadi betah gitu melihat foto kita. Nah itu sendiri, dan bagi kita sendiri khususnya ada kepuasan tersendiri ya. Nah, langsung kita save, karena untuk ke Instagram ya kita resize dulu. Di sini ukuran menjadi panjang atau kita pakai, karena ini filenya mau saya pakai, kita simpan dulu aja file high quality-nya ya. Nah, kita simpan di sini. JPEG. Oke. Untuk high quality saya pakai maksimum ya. Semaksimumnya aja, ini sampai 7,6 mega. Oke. Dan sekarang untuk upload ke IG kita bikin lagi Ctrl Alt I ya untuk nge-resize. Cari pixel yang paling terbesar, sudah pasti di sini di paling bawah 4080 ya. Kita ganti menjadi 2048 lalu oke. Nah ini untuk ke IG kita save lagi, sama ke edit Photoshop saya taruh di sini ya. Kalau setelah edit JPEG dan kita kasih nama belakangnya low, save. Oke selesai. Sekarang kita bandingkan aja ya untuk finalnya terakhirnya sama raw filenya. Nah ini raw filenya di sini. Oke. Dan sekarang kita buka lagi file yang tadi kita edit. Nah ini yang HD-nya ini ya. Oke. Kita dampingkan. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, sudah bisa terlihat sesuai akal ya. Di sini setelah edit, di sini warna kuning, jadi kan mungkin si cahaya kuningnya, nah masuk ke sini kan, bersinar ke sini, jadi batunya agak kelihatan kuning. Jadi di sini cahayanya natural aja ya sedapatnya. Nanti kita akan bagikan bagaimana triks untuk pencahayaan ataupun mengatur pembelokan cahaya ya selanjutnya. Jadi untuk yang nanti akan lebih dramatis lagi, karena cahayanya kita yang atur sendiri ya, ataupun imajinasi kita yang kita jalankan. Oke, kalau ini secara natural ya, seperti ini cahayanya datang dari sebelah kiri sini menyinari ke sini, ininya tersiram cahaya ya. Nah bagian sininya aja yang terang. Oke. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup ya untuk mengisi waktu saat ini dengan ya menambahkan istilahnya untuk olahraga jari lah ya. Semoga buat teman-teman juga ada manfaat ya. Mungkin tadi kan bisa diambil beberapa cara ngelurusin horizon ataupun lain sebagainya. Baiklah semuanya, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.